Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan masuk teman-teman lebih dalam tentang amalan-amalan apa yang dikerjakan pada saat Lailatul Qadar. Ini penting sekali ya. Yang paling ditekankan sekali adalah Anda sholat malam. Apakah itu tarawih atau Anda kerjakan tahajudnya. Apa bedanya Ustaz tarawih sama tahajud? Beda dari sisi istilah dan juga waktunya. Tarawih santai, dimulai dari setelah ba'da Isya sampai Masya Allah, terserah kita mau selesaikan jam berapa, tergantung kadar ayat yang kita baca. Tahajud dikerjakan di sepertiga malam ataupun sudah lewat pertengahan malam, gitu kan. Walaupun sama-sama qiyamul lail. Tapi dari dua ini Anda jangan keluput salah satunya. Baik itu sholat tarawihnya ataupun sholat tahajudnya. Bagaimana Ustaz kalau saya mau gabungkan keduanya? Boleh. Makanya di Masjid Haram Mekah dan Masjid Nabawi Madinah kan melakukan itu. Mereka ada sholat tarawih, hanya saja di 10 terakhir Ramadan, kayak mulai tadi malam, di malam ganjil itu mereka sudah tidak lagi mengerjakan witir di sholat tarawih. Jadi cuma tarawih 20 rakaat, kemudian mereka tidak witir, nanti sekitar jam 12 malam atau setengah 1 malam mereka baru mengerjakan qiyamul lail lagi dengan witir. Jadi kurang lebih jam setengah 1 mereka kerjakan kadang-kadang 11 rakaat sampai 13 rakaat, seperti itulah. Dan ini teman-teman kalau mau dapat keutamaannya, terutama dengan pembersihan dosa-dosa seluruhnya tidak terkecuali, Anda harus penuhi syaratnya 2. Sabda Nabi SAW yang masyhur dalam hadits Bukhari Muslim, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang mendirikan malam Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahalanya, dibersihkan dosa-dosa yang telah lalu. Dan di Lailatul Qadar lebih ditekankan lagi, karena kata Nabi SAW, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang bangun di malam Lailatul Qadar karena keimanan dan mengharap pahalanya, maka dosanya yang lalu akan diampuni. Sebagian ulama menghubungkan antara seseorang mendapatkan Lailatul Qadar dengan niat ikhlasnya. Kapan dari awal dia berharap sekali Allah berikan Lailatul Qadar, maka Allah akan mudahkan. Imam Nawawi rahimahullah berkata, "Aku sangat menunggu Lailatul Qadar dan satu waktu aku lagi tertidur di malam ganjil dan kebetulan atap rumahku terdiri dari pelapa-pelapa kurma, jadi ada celah-celahnya, gitu kan. Dan pada saat aku lagi tidur ada cahaya bulan yang sangat terang menerpa wajahku dan aku pun melihat ke lubang dan aku lihat bulan sangat terang, maka aku pun bangun untuk mengerjakan sholat malam dan aku yakin itu adalah malam Lailatul Qadar." Rasulullah SAW senantiasa mencari malam Lailatul Qadar dan memerintahkan sahabat untuk mencarinya. Beliau membangunkan keluarganya pada malam 10 terakhir dengan harapan mendapat malam Lailatul Qadar. Dalam Musnad Imam Ahmad dari Ubadah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man qama ibtigha'aha thumma waqa'at lahu, ghufira lahu ma taqaddam min dhanbihi wa ma ta'akhkhar." Ini hadis mulia sekali. Sayangnya jarang disampaikan gitu ya. Kebanyakan hadis tadi yang sudah kita baca awal. Hadis ini bunyinya, barang siapa yang bangun sebagai usaha untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, lalu ia benar-benar mendapatkannya, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang. Ini luar biasa. Satu malam ini mulia benar. Jadi dosa-dosa belum kita kerjakannya sudah dimaafkan oleh Allah SWT. Imam An-Nasai meriwayatkan seperti itu. Al-Hafidh Ibn Hajar berkata, sanadnya sesuai dengan syarat sahih. Ya. Jadi kalau tadi yang pertama kita bacakan itu, siapa yang mendirikan malam Lailatul Qadar karena keimanan dan ya, mengharapkan pahala, dibersihkan dosa yang telah lalu. Yang lalu saja yang telah dia lakukan. Kalau ini tidak, hadits ini sahih juga, siapa yang mengejar Lailatul Qadar, sengaja memang mau target nih. Kayak sekarang kita bahas ini kan mengejar Lailatul Qadar, itu tujuannya. Jadi hadits ini tujuan, ini adalah sebab judul, gitu kan.
Barang siapa yang mengejar Lailatul Qadar dan betul-betul mendapatkannya, ya, maka ia benar-benar diampuni dosa-dosanya yang lalu dan akan datang. Telah dinukil dari kaum salaf, dari kalangan sahabat dan tabi'in, bahwasanya mereka mandi dan memakai minyak wangi pada 10 malam terakhir untuk mencari malam Lailatul Qadar, malam yang telah dimuliakan dan diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Jadi mereka bahkan sampai pada tingkat mengemas malam itu dengan baik, pakai baju yang paling bagus, baju baru, minyak wangi terbaik hanya untuk menyambut Lailatul Qadar, supaya mereka menghadap kepada Allah SWT dalam kondisi sempurna. Seperti itulah. Jadi orang-orang yang suka nyanyiakan waktunya, umurnya, kejar apa yang terluput dalam hidupmu dengan Lailatul Qadar. Ya. Sebab malam ini adalah pengganti umur. Belum tentu umur kita sampai 1000 bulan, dan insya Allah mudah-mudahan lebih dari itu. Tetapi permasalahannya, banyak orang yang tidak sampai ke situ. Memang umurnya sudah dipatok oleh Nabi SAW antara 60 sampai 70, walaupun lebih sangat sedikit. Maka dia seperti pengganti umur kita semuanya dengan beramal saleh pada saat itu. Taubat pun seperti taubat 1000 bulan. Barang siapa yang tidak mendapat kebaikan pada malam itu, niscaya mereka manusia yang paling rugi. Dan malam ini sekali lagi berjalan untuk datang di 10 akhir Ramadan, dan lebih banyak terjadi di malam-malam ganjil berdasarkan hadis, dan sering kali terjadi di malam 27. Tapi tidak harus dipatok di situ ya. Berdasarkan riwayat Muslim dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, bahwasanya ia berkata, demi Allah sungguh aku mengetahui datangnya malam itu, yaitu pada malam yang Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk menghidupkannya, tepatnya pada malam ke-27. Sampai-sampai Ubay radhiyallahu anhu bersumpah untuk hal itu. Beliau berkata, aku dapat mengenalnya melalui tanda-tanda dan alamat yang diberitakan Rasulullah SAW kepada kami, yaitu matahari terbit tanpa cahaya yang menyilaukan pada pagi harinya. Jadi ini Ubay bin Ka'ab, kata sebagian ulama, kemungkinan coba menjelaskan ya, tentang kondisi beliau pada saat itu. Jadi beliau memang disuruh Nabi SAW untuk mengerjakan ibadah dengan para sahabat dan pas malam 27. Maka beliau berpatokan itu adalah malam Lailatul Qadar. Walaupun secara umum pendapat ulama mengatakan berputar di seluruh malam-malam ganjil. Itu amalan yang pertama, yaitu sholat. Memperbanyak sholat, ya, terutama sholat malam. Bahkan tadi dianjurkan agar bisa mandi khusus untuk malam itu dan memakai wangi-wangian serta baju terbaik. Yang kedua, kita banyak mengucapkan doa yang diajarkan Nabi SAW kepada istrinya yang dicintai, kekasih Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, wahai Rasulullah, apa yang akan aku baca bila bertepatan pada malam itu, Lailatul Qadar? Maka kata Nabi SAW, ucapkanlah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguhnya engkau maha pemberi ampunan dan menyukai orang yang memohon ampun, maka ampunilah aku. Ampunilah aku. Ya. Jadi termasuk adalah hal yang luar biasa. Ya. Bagaimana ucapan ini adalah ucapan yang memberikan makna yang sangat dalam kalau seseorang itu berusaha tentunya semaksimal mungkin agar dia bisa mendapatkan pengampunan. Karena sekali Anda mohon ampun kepada Allah SWT pada malam itu, seakan-akan Anda memohon ampun kepada Allah dari sisi pahala dan juga ijabahnya 1000 bulan atau 83 tahun plus 4 bulan. Dan ini termasuk dalam doa-doa yang baik teman-teman dan zikir. Dan ini juga termasuk amalan yang harusnya selalu dijaga. Ya. Apalagi kalau Anda mengejarnya di sepertiga malam terakhir ya. 3 atau 2-3 jam, 4 jam lah sebelum subuh. Anda fokus di situ, maka insya Allah memperbanyak istighfar untuk mendapatkan fadilah atau keutamaan. Dalam ayat dikatakan wabil ashari hum yastaghfirun, mereka selalu beristighfar di waktu-waktu sahur atau waktu menjelang subuh. Doa mustajab karena sepertiga malam Allah turun ke langit bumi ya. Kemudian juga minta agar diberikan
takdir baik, ya, kebaikan-kebaikan semua, karena memang pada malam itu semua perkara ditentukan atau ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga teman-teman yang Anda lakukan adalah i'tikaf. Ya, i'tikaf. Untuk mengejar Lailatul Qadar, maka Nabi SAW melakukan perbuatan ini, yaitu beriktikaf. Dan dikatakan dalam sebuah riwayat Bukhari, Rasulullah SAW biasa beriktikaf selama 10 hari setiap bulan Ramadan. Pada tahun beliau wafat, beliau beriktikaf selama 20 hari. Iktikaf adalah sebuah ibadah yang terkumpul padanya berbagai jenis ibadah lainnya, berupa tilawah Al-Quran, sholat, zikir, dan doa. Dan semua dikerjakan di masjid. Orang yang belum pernah iktikaf menggambarkannya sebagai ibadah yang berat dan sulit. Padahal iktikaf sangatlah mudah bagi orang-orang yang memang mengikhlaskan niatnya dan memang ingin mengejar rahmat Tuhannya. Iktikaf ini sangat dianjurkan di 10 terakhir Ramadan. Ya. Bagi laki-laki dan bagi perempuan, ya, ditekankan untuk menghindari, tapi dibolehkan hukumnya. Lebih baik mereka fokus di rumah. Karena ummahatil mu'minin radhiyallahu anhunna beriktikaf setelah wafatnya Nabi SAW. Tapi selama ada suami mereka, maka mereka justru di rumah. Dan Nabi SAW pada saat itu beriktikaf di masjid. Dan beliau selalu lakukan iktikaf ini 10 hari terakhir di akhir Ramadan untuk mengejar Lailatul Qadar, dan di tahun terakhir beliau hidup beliau kerjakan selama 20 hari. Iktikaf sendiri dari segi etimologi adalah menetapi sesuatu dan mengikat diri kepadanya. Sementara secara terminologi adalah menetapi masjid dan berdiri di dalamnya dengan niat mendekatkan diri kepada Allah SWT. Berarti dari definisi ini rumah nggak masuk. Ya. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan beberapa hikmah iktikaf itu sendiri. Kelurusan hati dalam perjalanannya menuju Allah, kata beliau, sangat bergantung kepada kuat tidaknya hati itu berkonsentrasi mengingat Allah SWT dan merapikan kekusutan hati serta menghadapkannya secara total kepada Allah SWT. Sebab kekusutan hati hanya dapat dirapikan dengan menghadapkan secara total kepada Allah. Perlu diketahui bahwasanya makan dan minum yang berlebihan, kepenatan jiwa dalam berinteraksi sosial, terlalu banyak berbicara dan tidak tidur akan menambah kekusutan hati, maksudnya kurang tidur ya. Bahkan dapat mencerai-beraikannya dan menghambat perjalanan menuju Allah SWT atau melemahkan langkahnya. Maka konsekuensi rahmat Allah yang maha perkasa lagi maha pengasih terhadap hamba-hambanya, Allah SWT mensyariatkan ibadah puasa atas mereka untuk menghilangkan kebiasaan makan dan minum secara berlebihan, ya, serta membersihkan hati dari noda-noda syahwat dan menghalangi perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Iktikaf hanya akan membersihkan hati dan akan membuat kita terpaut dan terikat dengan rumah Allah yang biasanya sangat jarang didatangi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang i'tikaf dalam surah Al-Baqarah ayat 125 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, an tahhira baitiya lit-ta'ifin wal 'akifin war ruk'is sujud. Bersihkanlah rumahku. Allah SWT berfirman kepada Ibrahim dan Ismail alaihi wassalatu wassalam, bersihkanlah rumahku Ka'bah untuk orang-orang yang tawaf, yang i'tikaf, mengikat diri di masjid, yang ruku dan juga yang sujud. Dan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Abu Hurairah berkata radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW biasa beriktikaf selama 10 hari pada setiap bulan Ramadan. Jadi masuk mulai dari puasa 19 berarti malam 20 terus sampai subuh Idul Fitri. Makanya dianjurkan juga oleh para ulama agar melakukan iktikaf di masjid yang jami', yang ada Jumatnya, ada sholat Idnya. Ya. Tapi kalau Anda cuma bisa melakukannya hanya sampai malam Lebaran, atau Anda cuma bisa melakukannya beberapa hari saja, ya, maka itu juga masuk dalam istilah iktikaf, tapi tentu beda kadar pahalanya. Dan di tahun atau pada tahun di mana beliau wafat, maka beliau beriktikaf selama 20 hari. Aisyah juga berkata radhiyallahu anha, Rasulullah SAW biasa beriktikaf pada setiap bulan Ramadan. Manakala selesai sholat subuh, beliau segera memasuki tempat iktikafnya. Ya.
Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Disebutkan juga dalam riwayat lain hingga beliau juga beriktikaf pada 10 terakhir bulan Syawal. Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Riwayat ini memberikan penjelasan kepada kita sebenarnya iktikaf boleh juga dikerjakan walaupun bukan di bulan Ramadan. Karena Nabi SAW pernah kerjakan juga di bulan Syawal sebagaimana riwayat Bukhari Muslim. Tapi yang diprioritaskan adalah di 10 terakhir Ramadan karena mengejar Lailatul Qadar tadi. Juga Aisyah menuturkan radhiyallahu anha Rasulullah SAW biasa beriktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hal itu beliau lakukan hingga beliau wafat. Lalu setelah beliau wafat, para istri-istri beliau juga melakukannya sepeninggal mereka atau beliau, sepeninggal beliau. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Artinya perempuan boleh beriktikaf tapi harus dipastikan iktikaf di masjid karena dia nginap selama 24 jam. Ya, bahkan makan dan minumnya pun di masjid gitu kan. Cuma dia jaga kebersihan masjid. Maka ini bagian daripada syariat. Tetapi seorang istri harusnya tidak mengerjakannya selama suaminya masih ada sampai suaminya wafat. Atau memang suaminya mengajak dia bersama-sama untuk i'tikaf, itu lain. Ya. Dan teman-teman sekalian, tentu i'tikaf tidak harus dipaksakan karena dia hukumnya sunnah muakkadah. Pada saat i'tikaf, Anda sangat dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, terutama sholat tadi. Kemudian tilawah Al-Quran, membaca buku-buku ahli ilmu, halaqah majlis ilmu kalau ada yang dibuat oleh ulama di masjid yang kebetulan i'tikaf. Menjauhkan diri dari segala macam ya, perkataan sia-sia, mencela, mencaci maki, tontonan-tontonan yang tidak baik. Ya. Berdiam di tempat i'tikaf berdasarkan riwayat Imam Muslim dari Nafi'. Ia berkata Abdullah bin Umar menunjukkan kepadaku tempat yang dipakai Rasulullah SAW beriktikaf dalam masjid. Dan beliau tidak keluar sama sekali. Sampai pernah kedatangan istrinya saja, Sofia, lalu Nabi SAW temui di masjid. Nabi tidak pulang ke rumah. Nanti pada saat sudah mau pulang baru beliau antar untuk menjaga saja atau berjaga-jaga keamanan. Habis itu beliau kembali lagi ke dalam masjid. Banyak juga orang i'tikaf semua menjadikan ajang untuk tidur aja terus. Jadi cuma pindah dari rumahnya ke masjid. Tapi di masjid tidak seperti itu, harusnya dia aktif. Istirahat boleh, tapi jangan sampai luput ya perbuatan-perbuatan kebaikan yang harus Anda lakukan dari zikir, dari berdoa, dari bertobat dan seterusnya. Kemudian berbicara yang mendatangkan dosa dan juga diam dan tidak berbicara sama sekali dengan meyakini bahwasanya diam itu ibadah. Nah ini keliru. Tapi aja dia ngomong, ngobrol segala macam beraktivitas seperti biasa. Jadi orang i'tikaf juga bukan penjara tapi tempat untuk dia menikmati hidupnya tapi dalam kebaikan gitu. Nah ini tentu saya ambil dari buku Risalah Puasa Nabi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid dan Syekh Abdullah Saleh ya. Nah ini buku ini saya bedah atau saya ambil khusus masalah i'tikafnya. Itu ada disebutkan di halaman 33 tentang masalah jual beli ya yang dianggap makruh di sini ditulis oleh atau dinukil dari para ulama. Kemudian perkara-perkara yang membatalkan i'tikaf juga ada. Yang pertama keluar dari masjid dengan sengaja tanpa keperluan, sekalipun hanya sekali, dianggap i'tikafnya batal. Kalau dia masuk lagi berarti dia kayak i'tikaf baru gitu. Yang kedua bersetubuh. Kalau dia pulang ke rumahnya dia biologi sama istrinya maka dianggap batal i'tikafnya. Yang ketiga gila dan mabuk. Yang keempat haid dan nifas bagi kaum wanita kalaupun dia i'tikaf disebabkan hilangnya syarat bersuci maka dia harus keluar dari masjid. Yang kelima murtad ya. Ini berarti sudah tidak ada lagi i'tikaf bagi dia. Kalau waktu memasuki i'tikaf dan waktu keluar, bila seseorang memasuki masjid dan berniat untuk taqarrub ilallah atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia telah terhitung beriktikaf hingga keluar dari masjid. Apabila ia meniatkan beriktikaf pada 10 terakhir bulan Ramadan, hendaklah ia memasuki tempat i'tikaf sebelum matahari terbenam menjelang malam ke-21. Ya. Dan meninggalkan tempat i'tikaf pada hari terakhir bulan Ramadan setelah matahari terbenam di malam lebarannya. Tapi ada juga yang mengatakan keluarnya di Idul Fitri itu lebih afdal. Jadi dia pagi hari habis subuh Idul Fitri atau sebelum subuh dia sudah mandi, dia sudah pakai baju bersih, subuh lalu dia tunggu sampai sholat Idul Fitri kemudian baru dia pulang.
Ada beberapa catatan penting yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, bagi yang membatalkan itikaf sunnah yang telah ia lakukan, hendaklah menggantinya pada hari lain berdasarkan amalan Rasulullah SAW yang mengganti itikaf bulan Ramadan pada bulan Syawal, sebagaimana yang telah disebutkan pada hadits Aisyah baru lalu, ya, atau baru tadi sudah disebutkan. Sementara bagi yang membatalkan nazar itikaf yang tengah dilakukannya, maka ia wajib menggantinya. Jadi kalau dia itikaf sunnah, maka sunnah juga dia menggantikan di bulan lain. Kalau itu adalah nazar, misalnya kalau saya sembuh penyakit saya mau, ya, itikaf di masjid 3 hari, maka ini dia harus melakukan. Kalau dia tidak bisa, dia masih sakit misalnya, maka dia wajib melakukan di hari lain. Tapi kalau sunnah, maka sunnah juga dikerjakan atau digantikan di hari lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kaum wanita boleh beritikaf di dalam masjid jika terjaga dari fitnah dan diizinkan oleh suaminya, jika bersuami, ya, orang tuanya, ayahnya kalau belum menikah. Jika ia beritikaf tanpa izin suaminya, maka ia boleh diusir dari masjid tanpa ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Demikian dituturkan oleh An-Nawawi, karena dia melanggar, dia nusyud, nggak boleh. Hukum-hukum yang berkaitan dengan itikaf bagi kaum lelaki juga berlaku bagi kaum wanita. Hanya saja itikaf kaum wanita otomatis batal jika mereka haid, dan mereka boleh melanjutkannya jika sudah suci, kalau masih pas 10 terakhir Ramadan, ya. Dan hendaknya kaum wanita menirai tempat itikafnya dengan kemah dan memilih tempat yang tidak dipakai untuk sholat bagi kaum pria. Yang terakhir teman-teman sekalian yang kami tekankan adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran, karena ini memang baca Al-Quran mungkin kita sudah tahu semuanya, tapi sayangnya masih sangat sedikit orang yang memikirkannya. Al-Quran teman-teman sekalian bukan karangan seseorang, tetapi dia adalah kalamullah. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, dan Lailatul Qadar malam turunnya Al-Quran. Ini poin yang sangat penting. Kita semua dianjurkan memperbanyak membaca Al-Quran, mengkhatamnya. Di antara salafus saleh ada yang menyibukkan diri dengan hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran, mulai membaca, mempelajari dan mentadaburinya. Bahkan malaikat Jibril alaihissalam memperdengarkan Al-Quran setiap malam kepada Rasulullah SAW di bulan Ramadan. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu mengkhatam Al-Quran setiap hari pada bulan Ramadan. Jadi 30 kali khatam kalau 30 hari. Allah musta'an atas kekurangan kita. Semoga Allah mudahkan kita seperti beliau. Di antara salafus saleh ada yang mengkhatam Al-Quran dalam sholat tarawih tiap 3 malam sekali. Ada yang mengkhatam tiap 7 malam sekali. Ya. Dan ada yang mengkhatamnya setiap 10 malam sekali. Mereka selalu membaca Al-Quran baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Dan Imam Syafi'i mengkhatam Al-Quran sebanyak 60 kali di luar sholat pada bulan Ramadan. 60 kali, ya, berarti dalam satu hari 2 kali khatam, gitu kan. Karena Al-Quran itu sekitar 6.229 ayat, kurang lebih seperti itu, ya. Maka kalau anda membacanya, targetnya adalah menyelesaikan 6.000, ya, tadi 229 ayat dalam berapa jam misalnya, maka anda bisa membaca seperti Imam Syafi'i sehari 2 kali. Atau seperti Uthman bin Affan sehari sekali, gitu kan. Sementara Al-Aswad juga mengkhatamnya sebanyak 2 hari sekali, ya. Ibnu Rajab menjelaskan, ada sebuah hadis yang berbunyi Nabi SAW bersabda, siapa yang mengkhatam Al-Quran kurang dari 3 hari maka dia tidak memahaminya. Kata beliau, larangan mengkhatam Al-Quran kurang dari 3 hari tertuju bagi orang yang membiasakannya, selalu saja dia tiap hari kerjakan itu, ya. Adapun pada waktu-waktu yang utama seperti bulan Ramadan, terkhusus lagi pada malam-malam yang diperkirakan sebagai malam Lailatul Qadar, atau di tempat-tempat yang utama seperti Mekah, bagi yang selain warga Mekah, maka dianjurkan agar memperbanyak membaca Al-Quran supaya mendapat keutamaan pada waktu dan tempat tersebut. Nah, ini pendapat Imam Ahmad, Ishaq, dan juga ulama-ulama lainnya. Nah, ini sangat ditekankan. Dalam membaca Al-Quran, teman-teman dianjurkan untuk menangis. Anda tentu bisa menangis kalau Anda memahami maknanya. Makanya baca, sekarang alhamdulillah di zaman kita aplikasi Al-Quran dengan terjemahannya, gitu kan. Karena disebutkan dalam hadis, ya, Bukhari bahwasanya Nabi SAW pernah berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, bacakanlah Al-Quran untukku. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ya Rasulullah, aku bacakan untuk anda sementara ayat ini, Al-Quran turun kepada anda. Kata Nabi SAW, aku ingin dengar dari orang lain. Maka Abdullah bin Mas'ud pun membaca surah An-Nisa.
sampai dia mengatakan dari awal An-Nisa sampai tiba di ayat 41 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Maka bagaimana hai Muhammad, ya, orang-orang kafir itu apabila kami mendatangkan seorang saksi dari tiap-tiap umat dan kami mendatangkan kamu hai Muhammad sebagai saksi atas mereka. Maka Nabi SAW mengatakan kepadaku, kata Abdullah bin Mas'ud, hasbuk, cukup sampai situ kau baca. Aku pun menoleh ke arah beliau, ternyata kedua mata beliau meneteskan air mata. Imam Al-Baihaqi meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, tak kala turun firman Allah SWT dalam surah An-Najm ayat 59 sampai 60, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, afa min hadzal hadithi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun. Maka apakah kalian merasa heran terhadap pemberitaan ini tentang hari kiamat, tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang surga dan neraka, tentang kematian, tentang alam barzah, tentang nabi-nabi sebelum kita dalam Al-Qur'an. Apakah kalian merasa heran dengan informasi itu? Dan kalian menertawakan dan tidak menangis? Ahlus Suffah, orang-orang yang hidup di belakang rumah Nabi SAW, Suffah itu bisa menampung kurang lebih 300 orang sahabat yang ingin belajar kepada Nabi SAW pada saat itu, menangis hingga tetesan air mata membasahi pipi mereka pada saat membaca ayat ini. Ketika hal itu didengar oleh Rasulullah SAW, beliau tersentuh dan ikut menangis bersama mereka. Melihat hal itu kami pun menangis, kata para sahabat. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, la yalijun nara man baka min khasyatillah. Tidak akan masuk neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah. Mungkin teman-teman bilang, bagaimana caranya saya mau menangis? Ya, sementara saya belum pernah merasakan tangisan untuk Al-Quran atau membaca Al-Quran. Kata Nabi SAW, menangislah kalau kalian baca Quran, atau paksakan atau buatlah kalian menangis. Nah, beberapa ulama sebagai berikut teman-teman menyimpulkan bahwasanya Anda bisa menangis dengan cara yang paling alami, ya, natural sekali adalah Anda terus dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nanti dengan mendekatkan diri kepada Allah itu hati kita jadi lebih peka. Termasuk misalnya banyak yang membaca Al-Quran. Orang yang bisa menangis alami ini kalau dia sering baca Al-Quran, rutin khatam, ulangi lagi khatam, ulangi, apalagi ngerti artinya, maka mereka akan tersentuh. Anda biasa lihat kan bagaimana Imam Masjid Haram, Masjid Nabawi menangis pada saat mereka tilawahkan Al-Quran di bulan Ramadan seperti ini. Yang kedua adalah Anda mengerti artinya saja dengan mentadabburinya. Tapi ini memang Anda betul-betul ikhlas membacanya, maka Anda bisa menangis tentunya. Tapi kalau Anda cuma baca dengan seperti orang terburu-buru, kalau binas malikin nas sudahin nas musyar waswasil khannas, tidak jelas apa yang dibaca. Sementara kita disuruh warattilil qur'ana tartila, tartilkan Al-Quran itu pelan-pelan. Qul a'udzu birabbin nas, berhenti. Malikin nas, berhenti. Ilahin nas, berhenti. Seperti itulah kita berikan haknya semua. Semoga teman-teman sekalian kita termasuk orang yang diberikan taufiknya untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar.